Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang budiman, episode kali ini kita akan mentolaah atau mengkaji terkait dengan fikih nisa. Hal ini merespon berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat, di tengah jamaah. Dipersilakan untuk Bunyai Hajah Rohmah, pertanyaannya apa? Bagaimana hukumnya puasa Ramadan bagi wanita yang haid atau nifas? Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua dipersilakan Bunyai Hajah Atiati. Bagaimana hukum puasa Ramadan bagi ibu hamil dan menyusui? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dipersilakan Ibu Nyai Hajah Birbik. Bagaimana hukum puasa Ramadan bagi perempuan lansia? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya kewajiban diwajibkannya puasa bulan Ramadan diadreskannya yakni kepada seluruh umat muslimin, seluruh umat mukminin. Hanya saja bagi perempuan terdapat kondisi khusus. Misalnya tadi ada yang mengalami haid ataupun yang nifas. Sebagaimana riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'i shaumi wala nu'maru biqada'i sholati. Nah, ini sesungguhnya bagaimana kalau perempuan mengalami haid dan nifas, maka mereka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa. Hanya saja ketentuan hukumnya yakni harus mengqadha atau nyaur ya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan sejumlah dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, seyogyanya menurut pengalaman kami dan semuanya biasanya untuk tidak memberatkan, misalnya bagaimana mengqadha, misalnya 3-7 hari mengalami haid, kemudian 3-40 hari mengalami nifas, maka mengqadhanya bisa diangsur. Misalnya pada lazimnya puasa Senin Kemis, nah biar niatnya untuk mengqadha puasa Ramadan hanya saja sampai pada bulan berikutnya sebelum tiba bulan puasa, sehingga kalau dijumlah ya pas. Kalau misalnya yang mengalami nifas sampai 40 hari, 1 bulan ada 4 kali kita 2 kali ya 1 minggu, bisa 8 kali dalam 1 bulan, bisa sampai 10 bulan sudah lunas, misalnya seperti itu. Berikutnya lalu apa yang bisa dikerjakan oleh perempuan yang mengalami haid ataupun nifas di tengah bulan Ramadan? Nah, ini banyak sekali, bisa melaksanakan zikir, bisa membaca sholawat, bisa mendengarkan tadarus bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini tip bagi keluarga muda ya, anak perempuan yang kalangan milenial. Sangat banyak sekali di aplikasi gadget, handphone itu aplikasi tentang bacaan sholawat, aplikasi tentang bacaan zikir, aplikasi tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Ini sangat membantu sekali, sehingga pada bulan Ramadan kendati pun kita tidak puasa bisa bermanfaat, memanfaatkan waktu yang ada. Pertanyaan berikutnya misalnya terkait dengan ibu menyusui dan ibu hamil. Sesungguhnya tidak ada larangan untuk tidak menunaikan ibadah puasa. Kewajiban tetap taklifnya bagi ibu menyusui dan hamil. Hanya saja ini Allah memberi rukhsah kepada kita semuanya. Kalau misalnya dalam kondisi tertentu tidak mampu lah, menurut keterangan dokter, maka dia dibolehkan untuk tidak puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wada'a 'anil musafiri syatra shalah wa 'anil hamili wal murdi'i as-sauma. Jadi di dalam konteks ibu hamil menyusui pun mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Hanya saja dia dikenakan ketentuan yang ada. Yang pertama misalnya kalau ibu hamil atau menyusui itu tidak puasa karena aspek
kesehatan ibunya, maka dia wajib mengqadha sejumlah dia meninggalkan. Sejumlah ia meninggalkan puasa bulan Ramadan. Hanya saja kalau dia pertimbangan karena janin kurang sehat dan seterusnya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki ganda, dia harus mengqadha puasa dan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Yaitu memberi makanan kepada kaum fakir miskin, bahan makanan, bahan pokok makanan bagi kaum fakir miskin 1 mud. 1 mud itu sama dengan, kalau dalam takaran pada umumnya, yaitu setengah kilo lebih 2 ons. Kalau dikonversi dengan uang, misalnya kalau di daerah yang kita ini ada ya, itu lebih murah, yaitu 16.000. Kalau di daerah Indonesia bagian timur dihitung dengan tingkat kemahalan, yaitu antara 45 sampai 60.000. Nah, itu ketentuan fidyahnya bagi ibu menyusui ataupun yang hamil ataupun yang menyusui. Tapi hadirin pemirsa yang berbahagia, kali ini kaum milenial itu memiliki inovasi yang luar biasa. Biasanya kami yang pengalaman juga itu ketika hamil atau ketika menyusui terutama ya, itu mempamping dulu ASI, ditaruh di dalam freezer ya, dengan derajat 5 sampai 14 derajat Celcius tingkat kedinginannya. Nah, ini kalau anak-anak sekarang kan model begitu. Nah, bisa memiliki manfaat sampai 7 sampai 24 jam. Nah, ini mungkin ya bisa untuk keluarga muda terutama ini untuk menghindari ya tidak puasa. Karena kalau udah mau qadha, awang-awangan istilah bahasa Jawanya kan seperti itu. Nah, ini pengalaman kita semuanya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan bagaimana perempuan lansia. Nah, yang meninggal, yang dipuasa di bulan Ramadan tapi tidak mampu, maka di sini terdapat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi kalangan yang memang masyaqqah ya, mengalami lemahnya ketidakmampuan, maka dia harus membayar fidyah. Nah, sebelum kita bicara bagaimana ketentuan fidyah bagi kaum rentan, nah ini kami ingin menceritakan true story di kalangan muslimat Nahdlatul Ulama. Ibu-ibu sekalian, hadirin yang budiman, terdapat tokoh perempuan Kiai Haji, yaitu Ibu Nyai Hajah Mahfudah Ali Ubaid, putri dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Usia 84 tahun, masih energik, masih memimpin organisasi di tingkat nasional, masih memimpin riyadoh-riyadoh. Nah, hal ini maka ukuran lansia tentu saja tidak terpaku kepada umur. Nah, ini yang di sini misalnya hadirin yang ada ini lebih dari 65 tahun tapi masih energik memimpin jamaah, memimpin kegiatan organisasi dan seterusnya. Nah, ini secara spiritual tentu saja ada hikmahnya bahwa aktif di muslimat Nahdlatul Ulama pun bisa menambah keawet mudaan, mungkin menambah tingkat spiritualitas kita, juga meningkatkan kegiatan misalnya deres ngaji itu bisa meningkatkan rasa kognitif kita lebih kuat dan lebih aman. Jadi masih menunaikan ibadah puasa kendati pun usia di atas 65 tahun. Nah, ini yang memang kategori memang diharapkan memang tidak mampu atau istilahnya permanen. Dia memiliki ketidakmampuan karena sangat permanen, sulit diharapkan untuk kesembuhannya. Maka bagi kalangan yang rentan seperti ini, baik laki-laki maupun perempuan, tentu saja ini kita kajian karena untuk perempuan, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, 3 ketentuan pembayaran fidyah yaitu yang pertama, bagi perempuan yang meninggalkan puasa, dia wajib membayar fidyah dari harta bendanya jika mampu. Nah, kemudian jika tidak mampu, maka ahli warisnya yang harus mengcover. Nah, sejumlah berapa si ibu atau si nenek meninggalkan puasa bulan Ramadan, 1 hari 1 mud untuk fakir miskin. Nah, kemudian yang terakhir ini ada, jika memungkinkan misalnya syarak ya, secara syar'i itu ada ketentuan. Ini sesungguhnya dari Badan Amil Zakat Nasional sudah menghimpun ya beberapa fasilitasi untuk memberi kepada lembaga panti jompo misalnya. Bagaimana panti jompo memang kesehariannya memberi support atau memberi makanan pokok kepada kaum lansia dan juga memberi fidyah yang tentu saja menjadi tanggung jawab wali yang mewakili dari ibu atau nenek atau orang yang memang rentan secara fisik ya, tidak mampu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu hadirin pemirsa yang berbahagia, dapat kita simpulkan dari kajian pagi hari ini kita, yakni yang pertama bahwa
perempuan yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan menunaikan ibadah puasa karena bagaimana kita harus menghormati syariat Islam. Namun demikian wajib mengqadha sejumlah dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, di waktu-waktu di luar bulan Ramadan sampai pada bulan-bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, itu afdolnya. Nah, yang kedua bagi ibu hamil dan menyusui ini juga mendapatkan rukhsah jika tidak mampu, dia tidak diwajibkan menunaikan ibadah puasa. Namun demikian karena alasan fisik ibunya maka dia harus mengqadhanya, dan kalau alasan janinnya kurang sehat dan seterusnya maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Dan yang terakhir bagi lansia, nah ini bagi lansia mungkin mudah-mudahan kita menjadi istilahnya aktivis perempuan muslimat yang energik ya. Nah, tidak menjadi open-open istilah bahasa Jawa begitu. Nah, ini bagi lansia memang rentan tidak mampu maka dia harus membayar fidyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, baginya penuh ampunan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.